seperti apa, nanti akan dijelaskan juga pada materi apa sih keuntungan menggunakan cloud system, terutama untuk cloud system accounting. Oke. Di sini aku langsung fokus ke jurnal. Jurnal itu apa? Jurnal merupakan software akuntansi pertama di Indonesia, nomor 1 di Indonesia, yang dirancang khusus untuk perusahaan Indonesia yang merupakan bagian dari Makari. Kita sekarang sudah ada ribuan perusahaan. Sejauh ini kita udah ada sekitar 15.000 company yang menggunakan jurnal di Indonesia ya. Untuk sebagai sistemnya untuk memiliki proses akuntansi pembukuan yang tepat dan akurat bagi bisnisnya. Gitu. Memang kalau misalnya kita pionir di Indonesia dan kita juga standarnya juga itu sudah standar Indonesia yaitu standar PSAK. Oke. Benefitnya juga company pionir benefit dalam menggunakan jurnal yang pertama berbasis cloud. Tentu saja kalau cloud udah pasti aksesnya fleksibel ya, as long as ada internet bisa diakses di mana saja, kapan saja, device-nya pun bisa digunakan pakai laptop atau misalnya pakai mobile pun kita juga bisa. Biaya terjangkau tanpa biaya tambahan karena kita sistemnya subscription atau berlangganan, jadi jatuhnya lebih mudah dibandingkan kalau misalnya kita harus invest si sistemnya prosesornya itu sendiri gitu kan. Perkembangan terus-menerus juga akan selalu diupdate juga. Integrasi dengan banyak partner, dengan bank, POS, payroll, karena kita open for API. Kemudian support tanggap dan implementasi gratis, jadi kita supportnya 24/7, jadi bisa langsung ditanyakan juga via live chat maupun via email, itu pasti akan kita berikan tanggapan yang cepat. Kemudian untuk keamanan sendiri kita sudah ISO 27001 yaitu keamanan setara dengan keamanan bank. Jadi Bapak dan Ibu jika menggunakan jurnal tidak perlu khawatir mengenai data-data Ibu pasti aman. Kita jamin aman dengan ISO ini. Gitu. Kemudian industri mana saja sih yang bisa menggunakan jurnal? Sebenarnya secara ini semuanya bisa, semua industri, mau itu retail, manufacture, distributor, restoran, constructor gitu kan, services, oil and gas, semuanya itu bisa menggunakan jurnal. Karena kalau misalnya untuk laporan keuangan, sebenarnya semuanya sama standarnya, karena di Indonesia juga standarnya sama PSAK dan semua pasti butuh untuk laporan keuangan sesuai sama industri, itu dibedakan berdasarkan COA-nya atau misalnya flow bisnisnya gitu. Tapi untuk laporan keuangan sebenarnya semuanya sama. Dan kita juga nanti ada kebutuhannya juga disesuaikan dengan produk-produk kita. Nanti setelah slide ini saya akan menjelaskan. Nah, ini dia untuk produk-produk kita dari jurnalnya. Kita ada terdiri dari 4 paket, ada Starter, Pro, Enterprise, dan Enterprise Plus. Gitu. Ini dibedakan berdasarkan industri tadi ya. Kalau misalnya untuk service atau misalnya freelancer atau desain itu masuk ke Starter karena tidak dibutuhkan fitur stok. Kalau misalnya Pro itu untuk trading yang bentuknya masih mini trading atau misalnya masih kecil atau baru satu cabang itu menggunakan Pro. Enterprise biasa digunakan untuk F&B atau semi manufacture yang ada kita bisa build untuk HPP, nah itu sudah bisa di Enterprise. Nah, Enterprise Plus biasanya digunakan untuk manufacture yang lebih advance, yang butuh WIP, merge invoice, sampai ke masalah transaksi pakai currency lain, other currency, itu bisa juga pakai Enterprise Plus. Oke. Nah, ini cuma gambaran aja klien-klien kita siapa saja. Jadi kita sudah dari berbagai bidang ya, dari F&B, service, manufacture, ini semuanya sudah ada. Oke, paling itu aja sekian dari aku untuk pengenalan jurnalnya. Mungkin kita langsung aja masuk ya, kita udah 13 menit, udah pas nih. Kita langsung sapa lagi ke Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Oke, siap Teh. Oke, Pak Iwan, udah masuk ke materi nih. Tadi aku udah menjelaskan kan dari Mbak Yus, sudah jelasin soal Bislab-nya. Dari saya juga udah jelaskan soal jurnalnya. Tinggal masuk ke materi utama nih Pak. Oke, gitu. siap. Sekarang kita bisa masuk ke materi utama. Untuk waktu dan tepat saya persilakan untuk Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Oke, saya share screen ya Teh. Silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kepada audiens yang sudah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktunya, berinvestasi waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sangat-sangat bisa bermanfaat bagi teman-teman di sini, Bapak Ibu sekalian, apapun itu background-nya, baik itu admin keuangan, ataupun misalkan pebisnis owner gitu ya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan ini sesimpel mungkin dan tidak bertele-tele, tidak panjang lebar gitu ya.
Kalau kata orang-orang digital marketing sih harus yang disampaikan itu harus daging semua gitu ya, bukan ilmu basa-basi, mudah-mudahan insya Allah. Nah, seperti biasa jika saya menyampaikan webinar, saya akan menyampaikan disclaimer dan syarat ketentuannya seperti itu. Jadi yang saya sampaikan bagi yang pernah misalnya, oh saya sudah tahu mengenai itu, atau saya sudah pernah mengikuti materi yang pernah disampaikan. Nah, mudah-mudahan jika yang saya sampaikan ini teman-teman sudah mengetahui, anggaplah itu sebagai reminder, pengingat. Mudah-mudahan teman-teman di sini, entah itu background-nya sebagai admin keuangan ataupun sebagai business owner gitu ya, istiqomah dalam mempraktekannya. Karena yang penting itu adalah istiqomah atau konsistensi dalam mempraktekkan. Kadang-kadang kita tahu bahwa hal itu berbahaya bagi bisnis kita, tapi tetap saja dilabrak gitu ya, tetap dilanggar. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pengingat. Nah, bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini memberikan dampak yang signifikan. Teman-teman segera melakukan perubahan yang signifikan dalam praktek bisnisnya sehari-hari. Yang biasa yang melakukan transaksi-transaksi yang akan saya sampaikan ini seperti apa, oh nanti berarti ini berbahaya, harus saya rubah. Oh, hal ini belum saya lakukan di bisnis saya, berarti harus segera saya lakukan. Bagi admin keuangan, segera berikan masukan kepada bisnis owner-nya hal-hal yang selama ini mungkin hanya bersifat rutinitas gitu ya, business as usual. Nanti berikan masukan, Pak, Bu, misalnya kepada owner-nya, ternyata kita harus melakukan A, B, C, D, karena hal-hal yang selama ini kita lakukan kurang sesuai best practice dan mungkin bisa membahayakan bisnis kita. Nah, itu kan menjadi added value ya, menjadi poin lebih bagi seorang admin ketika mampu memberikan masukan kepada business owner-nya. Oke? Nah, nanti jika ada yang bertanya, bisa diketikkan di kolom Q&A yang relevan. Seiring saya menyampaikan materi, nanti dari Teh Nindya, dari host akan mengingatkan saya. Misalkan ada yang perlu direspon, nanti akan saya respon insya Allah. Oke? Betul Pak. Sip, siap Teh Nindya. Mohon dikawal. Siap Pak. Saya sampaikan. Mari Pak. Oke, nah teman-teman, ini sebagai pengingat. Tujuan bisnis itu apa sih? Kadang-kala setiap person akan merespon beda-beda sesuai penafsirannya masing-masing, tapi biasanya poinnya sama, itu kan uang. Uang tuh uang yang mana gitu ya. Nah, begini, kita harus sepakati dulu nih, sebelum kita mulai ke materi pokoknya, kita harus sepakati terlebih dahulu bahwa tujuan kita berbisnis ini adalah hanya dua sebetulnya. Apapun strategi kita mau melakukan apa ya, sebetulnya hanya dua. Yang pertama adalah kita sepakat bahwa kita harus menciptakan profit, bukan omset ya. Seringkali hanya omset yang dikejar, alhamdulillah terjual 100 unit, alhamdulillah omset saya sekian gitu ya. Tapi sebetulnya profitnya berapa? Ya, oke, kita harus sepakat. Yang pertama, kita harus menciptakan seorang pebisnis, seorang business owner harus bisa meng-create profit dan menjaga cash flow. Itu berpasangan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak bisa kita hanya fokus mengejar profit, meng-create profit, tapi mengabaikan cash flow. Itu bahaya. Pokoknya kita harus sepakat bahwa tujuan teman-teman berbisnis adalah dua, yaitu meng-create profit dan menjaga kesehatan cash flow-nya. Wajib. Jangan sampai kita hanya meng-create profit, tapi uangnya nggak ada gitu ya. Hanya di atas kertas karena ngasih tempo ke sana ke sini gitu ya. Tapi ketika mau bayar gaji kelimpungan gitu ya, atau buat membayar operasional bulan depan itu berharap dari pemasukan bulan depan. Nah, seperti itu bermasalah. Lalu bagaimana kita menyiasati itu? Nah, boncos. Pernah ada yang bertanya kepada saya, boncos itu seperti apa sih? Sebenarnya saya mengadop istilah dari digital marketing. Boncos itu kan semacam kebocoran. Jadi kita sepakati lagi nih ya. Tadi kan yang pertama kita menyepakati bahwa tujuan berbisnis itu apa. Nah, sekarang kita sepakat juga pengertian boncos yang akan kita bahas di sini seperti apa. Boncos di sini mohon jangan diartikan kerugian yang diakibatkan kita menjual barang lebih rendah dibanding modal barang kita. Contoh misalkan kita membeli barang 50.000, modal barang kita 50.000, lalu kita jual 40.000 gitu ya, rugi 10.000, bukan. Yang kita bahas bukan seperti itu. Karena saya yakin ketika teman-teman di sini meng-create bisnis, pasti ada margin di situ. Tapi kadangkala ada beberapa kondisi yang kurang diwaspadai oleh para business owner. Dalam artian, hal-hal tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan. Mungkin saja dalam laporan keuangannya ada laba di situ, tapi ada potensi kerugian di situ. Apa saja? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Ibarat kalau misalkan teman-teman di sini membawa beras gitu ya, bawa beras tapi di kantong ternyata kantongnya bocor gitu, kecil gitu ya. Jadi kita jalan sana jalan sini itu bocor aja, berceceran di mana-mana. Nah, itu yang
kita maksud boncos di sini. Jadi sekali lagi bukan masalah kita rugi menjual, bukan. Oke, sepakat ya? Nah, lalu apa saja kira-kira kondisi yang bisa menyebabkan hal tersebut yang harus diwaspadai oleh teman-teman? Boncos, tadi sudah saya sampaikan pengertian boncos. Nah, ini jadi yang dikhawatirkan itu kerugian kita kehilangan dana. Sekali lagi, kita kan tadi sepakat bahwa tujuan berbisnis itu adalah meng-create profit dan menjaga kestabilan kas. Oke, profit ada, tapi hitung-hitungan di atas kertas gitu ya, hanya hitung-hitungan saja sekali lagi. Tapi kasnya boncos gitu ya, uangnya nggak ada, kerugian sana sini. Kerugian dalam artian bukan disebabkan karena kita salah menjual barang, tapi kerugian karena kita misalkan terjadi fraud, kecurangan dan sebagainya. Nah, apa saja harus diwaspadai? Yuk kita mulai. Nah, faktor-faktor penyebab boncos itu apa saja? Bisa pegawai, staff dalam satu perusahaan gitu ya. Bisa supplier. Kok bisa supplier? Nah, nanti kita akan bahas. Berarti supplier itu vendor kita ya, yang memasok kita. Kalau teman-teman di sini misalkan bisnisnya itu industri, olahan, berarti kan itu pemasok bahan baku. Kalau teman-teman di sini jenis karakteristik bisnisnya itu misalkan perdagangan, trading, berarti pemasok barang dagangan kita gitu ya. Nah, customer juga bisa menyebabkan kita boncos gitu. Lalu yang terakhir, nah itu yang harus diwaspadai pemilik usaha. Jangan dikira seorang owner itu tidak bisa menyebabkan boncos bagi bisnisnya sendiri. Oke, nah kita mulai yang pertama, pegawai. Kok pegawai bisa sih menyebabkan boncos? Nah, ada dua penyebab. Memang dua hal ini sulit dibuktikan. Dalam artian niatan itu kan hanya dirinya sendiri yang tahu gitu ya. Bisa human error atau dengan kesengajaan menyebabkan kerugian perusahaan. Ya. Nah, apapun itu, baik human error maupun fraud, kecurangan yang disengaja gitu ya dari para staf karyawannya, ya kita harus pagari dengan SOP, dengan sampling internal kontrol, diperiksa dan sebagainya. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Oh ya, nanti setiap penyebab itu saya sampaikan kondisinya, kira-kira apa yang bisa menyebabkan boncos, dan yang kedua nanti langkah antisipasinya apa, seperti itu. Oke. Nah, bagian keuangan. Bagian keuangan itu kira-kira apa yang bisa menyebabkan staf keuangan itu melakukan fraud atau human error? Ya, misalkan pengelolaan kas, yang memegang kas gitu ya, tentu saja misalkan membuat kwitansi palsu, nota pengeluaran bodong gitu ya, tidak sesuai pada uangnya dipakai oleh sendiri gitu ya. Seolah beli barang, beli pita misalkan atau beli tinta printer gitu ya, sehari 500.000 padahal tintanya tidak dibelikan dan sebagainya. Itu kan hal tersebut bisa saja terjadi. Atau misalkan karena tidak dilakukan stok opnam, tidak dicek tuh posisi kasnya, jadi harusnya berdasarkan pembukuan itu posisi kasnya itu misalnya 5 juta, ternyata tinggal 1 juta. Nah, hal tersebut juga bisa menyebabkan. Terus yang kedua yang bisa melakukan fraud tentunya bagian gudang. Bagian gudang yang melakukan penyimpanan stok barang kita, entah itu bahan baku atau barang yang siap dijual. Itu juga kan kalau tidak dimonitor, mereka bisa mencuri sendiri. Ini pengalaman saya ketika di dunia perbankan, saya tidak akan menyebutkan mereknya gitu ya, salah satu cabang perusahaan rokok gitu ya, dia itu sampai rugi sekitar 1 M lebih lah. Kenapa? Ternyata stok barangnya itu kan ditumpuk ya, bal-balan kan kalau rokok gitu ya. Ketika dilakukan sampling, audit, dadakan gitu ya, ketika ditusuk oleh bambu, ternyata semuanya kosong. Jadi kalau dari kasat mata dari jauh gitu ya, terlihat tumpukan stok barang. Padahal kosong isinya gitu. Jadi ketika oleh auditor itu ditusuk, kosong ternyata stok barangnya. Hal seperti itu kan kerugian gitu ya, seperti itu. Terus staf di lapangan nih biasa bermain. Misalkan kalau teman-teman yang berbisnis ada bagian pengiriman atau bagian marketing yang sering keluar, lalu selama mereka di jalan itu tunjangannya dibayar oleh kantor gitu ya, pengeluarannya misalkan sopir biasanya bermain bensin misalkan ya, bensin diisi terus padahal yang diisi tidak sebanyak nota yang aslinya seperti itu dan sebagainya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan fraud atau kecurangan dari pegawai ataupun human error, tidak disengaja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, entitas, entah itu yang sifatnya masih perorangan ataupun PT apapun itu. Oh ya, saya membahas di sini dengan asumsi teman-teman, saya kurang tahu teman-teman saat ini melaksanakan administrasi keuangannya itu melalui tools alat bantu atau masih manual
atau Excel misalkan ya, mangga, ini kondisinya umum sifatnya. Oke, hanya nanti saya memberikan studi kasus bagaimana memonitor, bagaimana menanganinya itu menggunakan Juna ID seperti itu. Bagi teman-teman yang saat ini sudah menggunakan Juna ID, maka silakan dioptimalkan Juna ID-nya. Bagi yang belum, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Kira-kira apa nih? Alat bantu sebetulnya bisa apa saja, hanya harus dipastikan apakah alat bantu yang akan dipilih oleh teman-teman di sini memiliki fitur yang betul-betul bisa menggawangi bisnis teman-teman supaya tidak bocor seperti itu. Nah, bagian keuangan wajib membuat buku register kas kecil. Oke. Nah, lalu ini yang sering kali terlewat, rajin melakukan rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi kas itu adalah pencocokan antara uang fisik dengan buku registernya atau antara rekening koran di bank dengan buku registernya. Registernya diakui mutasinya itu saldo akhir terjadi mutasi gitu ya. Saldo akhirnya adalah 5 juta. Pastikan uang fisiknya ada tidak. Oh, ini sih tidak uang fisik, bukan kas kecil misalkan. Ini sih uang di bank, ya periksa di internet bankingnya, di rekening korannya, betul tidak saldonya seperti itu. Jadi penting, jangan seringkali terlewat gitu ya. Yang kecil biasanya, kalau yang besar biasanya kalau pengusaha tahu, oh dana saya di bank 1 miliar, dana saya di bank 500 juta. Tapi yang kecil-kecil yang kadang-kala dimanfaatkan oleh pegawai untuk berputar gitu ya, besok di top up lagi kas kecilnya gitu. Nah, harusnya H+1 itu selalu direkonsiliasi. Lalu bagian gudang. Nah, bagian gudang itu wajib, bukan ideal lagi, wajib memiliki pencatatan mutasi stok barang. Oke, jadi harus dicocokkan antara mutasi stok barang versi mereka ketika barang masuk dan keluar dengan yang versi accounting. Oke, harus dilakukan rutin stok opnam minimal sebulan sekali. Wajib itu. Minimal 1 bulan sekali. Harus. Lalu yang berikutnya, staf di lapangan nih. Kalau staf di lapangan ya disiplin mengontrol pertanggungjawaban kasbon. Kalau sopir misalkan buatlah buku register masing-masing kendaraan. Ketika mengisi bensin itu ditulis kilometernya. Oke. Jadi nanti ketika mau mengisi lagi kita lihat kewajaran. Ini sudah berapa kilometer ditempuh. Ketika sudah diketahui selisihnya antara kilometer sebelumnya dengan kilometer sekarang isi bensin yang baru, misalkan totalnya 100 kilometer, ya kita lihat dengan daftar surat perjalanan, surat perintah perjalanan dia di tim yang menggunakan mobil ini wajar tidak dengan jarak tempuh sekian. Itu kan bisa terlihat seperti itu. Jadi kontrol internal itu sangat-sangat penting. Bukan masalah, oh ini kan uangnya nggak seberapa, cuma 100.000 misalkan. Ya 100.000 sehari. Berarti sebulan bisa 3 juta, setahun bisa 36 juta. Apapun itu, ketika pegawai atau staf dari suatu perusahaan melihat bahwa kontrolnya kurang, itu kan bisa bermain. Pengalaman saya biasanya bermain kecil dulu, bertahap gitu ya. Kecil, oh tidak ketahuan, terus bertahap. Jadi idealnya segala aspek dalam suatu lingkungan perusahaan itu ya digawangi semuanya, dipagari gitu ya administrasinya. Sekali lagi, tanpa bermaksud suudzon, misalkan bukan menuduh fraud, kecurangan, ya kita mengantisipasi human error lah, katakan seperti itu. Oke? Nah ini dari sisi pegawai, lakukan hal-hal seperti ini, dimonitor semuanya. Untuk yang bagian keuangan, sekali lagi, rajin melakukan rekonsiliasi, terus buku register kasnya, terus bagian gudang juga mutasinya, memang ini kalau tidak menggunakan alat bantu, maaf, yang manual gitu, memang agak repot. Masing-masing punya versi pencatatan gitu ya. Dokumen itu mengalir ketika terjadi penjualan gitu ya, ke bagian accounting, ke bagian gudang nyatet gitu ya, karena belum terintegrasi seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang berikutnya adalah supplier. Supplier bagaimana bisa membuat kita rugi? Double pembayaran resikonya. Oke, kalau kita terlewat bayar sih, insya Allah ditagih gitu ya. Tapi kalau double pembayaran, walau alam apakah ada yang jujur, oh maaf ini pembayarannya 2 kali atau apa ya, kita juga tanpa bermaksud menuduh, kita kurang tahu apakah supplier kita pun melakukan pencatatannya dengan rapi atau tidak gitu ya, atau hanya menerima laporan saja, ini bayar, ya udah bayar diterima aja, nggak dicek lagi apakah itu double pembayaran atau tidak. Jadi hati-hati jika teman-teman entah itu manual, entah itu menggunakan alat bantu, tentunya ketika teman-teman itu dalam menjalankan bisnisnya ini tidak dimonitor, ya potensi double pembayaran itu sangat tinggi. Oke. Nah, apa itu potensinya nih? Seperti ini. Kalau dari sisi internal kita, anggap nih teman-teman sebagai staff atau sebagai business owner, itu ada pelunasan hutang terlewat dicatat. Oke. Bayar, tapi tidak dicatat di catatan kita. Nah,
saya akan ulas, saya tidak akan membahas akuntansi ya, takutnya nanti pusing. Yang tidak memiliki background akuntansi, anggaplah ini ada 2 pencatatan ya teman-teman, buku besar dan buku besar pembantu. Itu saja yang akan saya terapkan di materi ini. Buku besar dan buku besar pembantu. Apa itu buku besar? Berarti misalkan total hutang, itu buku besar. Total piutang, kita punya tagihan berapa ke konsumen, itu buku besar. Nah, buku besar pembantu itu adalah rincian masing-masing persennya. Kalau kita hutang, berarti kita punya hutang kepada siapa saja. Oke, kalau kita punya piutang, tagihan kita di konsumen siapa saja. Nah, itu buku pembantu, buku besar pembantu. Nah, kadangkala ketika pencatatan itu masih manual, oke, kita mengeluarkan kas, lupa tuh mencatat di buku pembantunya. Kalau di Jurnal ID kan otomatis semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya serba manual, apalagi menggunakan Excel, lupa diupdate di sheet yang lain gitu ya. Nah, ini berbahayanya apa? Ketika diperiksa, oh kita hutang ke PT XYZ, ada berapa invoice lagi? Ya, oh ada 3 Pak. Ya udah bayar semuanya. Padahal yang salah satu itu pernah dibayar sebelumnya, cuman lupa diupdate gitu ya. Itu bahayanya, human error di sisi internal tanpa disengaja, tapi bisa kita kerugian. Kerugian dalam artian kita bayar 2 kali gitu ya. Itu penting. Terus kesalahan pencatatan buku besar pembantu, misalkan dicatat tapi salah mencatatnya. Salah invoice atau salah nominal, kita bayar 5 juta, di situ dicantumkan bayar yang baru 2 juta, jadi 3 juta nanti kita bayar lagi, dan sebagainya. Itu pun, jadi akurasi itu sangat penting. Jadi terlepas di teman-teman nanti menggunakan alat bantu, tetap akurasi itu sangat penting. Jadi teman-teman dalam sisi administrasi keuangan itu ada 2 aspek yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah update, selalu update. Hari ini yang kemarin sudah di-input. Terus selalu update, jangan sampai transaksi keuangan 2019 belum beres diadministrasikan, atau kejauhan, kemarin 2020 ya, transaksi keuangan 2020 belum selesai diadministrasikan, bahkan sekarang sudah bulan Februari, misalkan belum tutup buku. Itu kan berarti tidak update ya, bahaya. Berarti kan tidak ada dashboard keuangan yang update gitu, tidak terdeteksi secara cepat. Terus yang berikutnya, selain update adalah akurasi data. Update sih update, tapi banyak salah kamar gitu ya, harusnya ke A di input ke B, atau nominalnya salah, atau tanggalnya salah. Jadi betul-betul administrasi keuangan itu jangan dianggap sepele. 2 hal tadi, update data dan akurasi data. Oke. Terus yang ketiga, nah ini nih kwitansi palsu atas pembayaran hutang secara tunai. Jadi kadang-kadang kan kita nggak semuanya ideal pembayaran hutang itu dilakukan via bank, transfer, tapi via tunai, gitu ya. Misalkan lewat marketing mereka yang keliling ke customer mereka, gitu ya, terus kita bayar, ternyata kwitansinya palsu, gitu ya, tidak diakui oleh pihak perusahaan. Atau sekarang dari sisi supplier nih, staf supplier melakukan kecurangan. Uang yang kita setorkan, kita titipkan, misalkan tidak disampaikan. Bisa saja. Banyak kok kejadian seperti itu. Motoris-motoris yang di pasar ketika saya masih dinas di perbankan gitu ya. Kalau ini bond gitu ya. Di kadang-kadang nggak distorkan langsung. Jadi kalau harus misalkan distorkan 10 bon, bolong 1 sama dia diganjel gitu ya. Padahal uangnya sudah diterima dari pedagang. Terus diputar uang seperti itu. Nah, seringlah seperti itu. Terus kesalahan pencatatan buku besar pembantu bisa saja. Jadi ketika kita bayar ke supplier, si supplier mencatatnya itu bukan atas nama kita di internal mereka, tapi atas nama orang lain. Berikutnya kita ditagih lagi oleh mereka, gitu kan. Maaf nih belum bayar misalkan, padahal kita udah bayar, ternyata mereka salah mencatat gitu. Harusnya atas nama kita hutangnya, ini yang dicatat atas nama perusahaan lain atau konsumen lain dari sisi mereka, seperti itu. Atau terlewat dicatat, tidak dicatat sama sekali, sama. Jadi 2 sisi. Berarti kan di sini terlihat bahwa dari sisi kita bisa human error, dari sisi lawan, dari sisi supplier juga bisa human error. Lalu bagaimana titik temunya untuk mensinkronisasi kedua hal tersebut, baik dari sisi kita maupun dari sisi supplier? Ya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu apa? Yang pertama di sisi kita lakukan rekonsiliasi kas dan bank. Seperti itu. Jadi kita wajib memonitor hutang mana yang belum dibayar, dan ketika kita mengklaim bahwa hutang itu tersebut sudah dibayar, apakah kasnya memang sudah berkurang atau belum? Kas mana yang berkurang? Itu harus dicocokkan terus-menerus. Oke. Terus yang kedua nih, mengirimkan debit nota kepada supplier. Jadi kalau misalkan kita sudah bayar hutang, ya kirim pemberitahuan. Meskipun kita sudah transfer, misalkan kita transfer hutang ke supplier A, gitu ya. Nah, itu kita kirim pemberitahuan pada tanggal sekian, kami telah melakukan transfer membayar hutang invoice nomor sekian. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak dilakukan itu, khawatir mereka diam-diam itu padahal mengklaim kita masih belum bayar gitu ya. Misalnya kita punya hutang 5 PO gitu ya, 5 invoice kepada supplier A. Nah, bagi mereka 5, padahal bagi kita sudah dibayar 2, harusnya tinggal 3.
mereka tetap menagih 5. Nah, hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan. Lalu kapan periode rekonsiliasi ini? Ya minimal sebulan sekali. Sebulan sekali. Kalau yang debit nota wajib ya. Debit nota wajib setelah bayar kirim. Setelah bayar kirim pemberitahuan. Apalagi yang sifatnya itu transfer. Kalau sifatnya transfer kita tetap kirim debit nota. Terus setiap sebulan sekali rekon data hutang kita ke supplier. Gitu ya. Ngobrol lah ibarat kalau komunikasi bisnis gitu ya, tapi via korespondensi gitu ya, surat menyurat bahwa menurut versi kita hutang kita kepada supplier tersebut adalah misalkan total 100 juta terdiri dari 5 invoice, sebutkan nomor fakturnya sekian. Nah, itu best practice-nya seperti itu. Ribet ya nggak ribet sebetulnya. Hanya kita tinggal maunya saja konsisten menjalankan itu. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita sendiri. Jadi jangan sampai nanti di kemudian hari numpuk permasalahan, ternyata ada saja klaim yang miss gitu ya. Ini kan udah dibayar, itu kan belum. Nah, kenapa? Itu pasti penyakitnya dimulai dari tidak adanya rekonsiliasi, tidak adanya sinkronisasi data antara pihak kita dengan pihak supplier. Jadi lakukanlah hal tersebut. Nah, saya akan memberikan contoh seperti apa sih yang memudahkan kita dalam bekerja untuk melaksanakan hal-hal ini gitu ya. Oke. Sebentar. Oke, sambil menunggu ya Pak Iwan, aku mau infoin buat para peserta nih, attendees kita. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait sama materi webinar yang dibawakan oleh Pak Iwan, silakan isi di box Q&A. Oke, untuk materinya akan kita share juga setelah akhir dari webinar ini ya. Jadi stay tune aja. Sama jangan lupa juga bahwa kita juga nanti dari Bislab juga akan memberikan dompet Bislab sebesar 50K. Untuk syarat ketentuannya sudah aku share juga, ada di chat, bisa dicek di chat ya. Jadi nanti para peserta itu bisa baca untuk syarat-syaratnya apa saja. Oke, silakan balik lagi kembali Pak Iwan. Oke, terima kasih. siap Teh. Saya lanjut ya. Jadi begini, yang tadi sistem administrasi, kalau masih serba manual kan antara buku besar dan buku pembantu belum tentu sinkron. Itu tidak. Jadi buku besarnya sudah diakui, misalkan hutangnya itu dibayar tapi buku pembantunya tidak dicatat. Jadi totalnya berbeda. Terus yang parahnya lagi ketika kita mengecek rincian hutang kita di buku pembantu masih nongol tuh datanya. Kita bisa lakukan pembayaran ulang, bisa double pembayaran maksudnya. Nah, kalau seperti di jurnal kan kalau misalkan dalam pembelian gitu ya, ketika menggunakan menu pembelian ini, maka ya buku besarnya terupdate, otomatis buku pembantunya atas nama supplier siapa, vendornya siapa, itu terupdate juga. Nah, ketika misalkan sudah melakukan pembayaran, di sini nanti bisa dikirim notanya langsung gitu, dicetak saja di by system, terus dikirim. Jadi tidak usah, ini kan simplikasi ya gitu, simplikasi tapi tetap menjaga akurasi data gitu. Misalkan di sini ada yang paid ya, yang sudah dibayar. Contoh. Nah, maksudnya debit nota itu seperti apa misalkan, atau surat pemberitahuan, nota pemberitahuan bahwa kita sudah bayar itu seperti apa misalkan. Nah, di sini ada pembayaran ya. Kalau di jurnal, kalau misalnya sudah diakui pembayaran, entah itu via transfer atau apa, nah di sini tinggal di notanya tinggal dikirim saja gitu kan. Nah, nota seperti ininya kirim kepada mereka gitu datanya. Karena kita tidak melakukan pengetikan ulang, kita tidak melakukan edit data-data lagi, langsung berdasarkan bukti pembayaran yang ada ya, datanya jadi valid kan ya. Pemberitahuan pembayaran kirimkan aja ke mereka bahwa kita sudah bayar purchase invoice nomor PI strip 011 20 sebesar sekian pada tanggal sekian gitu ya. Nah, jadi hal seperti ini idealnya dilakukan. Kenapa? Apalagi via transfer, apalagi yang via itu tuh yang via marketingnya gitu ya, kita titip uangnya gitu ya. Nanti saya berikan tips-tipsnya apa saja yang harus dipagari supaya teman-teman betul-betul terhindar dari menghindari ya, memaksimalkan ikhtiar, meminimalisir terjadinya boncos itu seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya sering mengatakan baik itu tadi fraud di staff, di pegawai atau di supplier kan dianjurkan, disarankan teman-teman melakukan rekonsiliasi. Nah, kadangkala rekonsiliasi itu yang sejauh yang saya tahu
pengamatan di lapangan pada saat mendampingi klien ataupun ketika masih bekerja di bank gitu ya, jarang dilakukan. Kalaupun ada yang dilakukan biasanya sebulan sekali. Nunggu rekening koran misalkan dari bank baru direkon. Jadi kalau ada yang double pembayaran udah lewat tuh sebulan baru ketahuan gitu ya. Nah, harusnya idealnya kapan sih rekonsiliasi kas dilakukan? H+1. Kalau saya sih kepada klien-klien saya selalu mewajibkan melakukan rekonsiliasi kas itu H+1. Jadi H+1. Contohnya kalau di jurnal, kebetulan kalau di jurnal ID kan bisa menarik data otomatis dari beberapa bank seperti BNI, Mandiri, BCA, bank statementnya itu otomatis ketarik gitu oleh jurnal ID. Jadi tidak usah repot mengimport, tidak usah repot menginput. Nah, ini saya berikan contoh. Jadi setiap hari H+1 kita pagi-pagi, berarti kan data yang tadi malam sudah ketarik tuh. Oke, by sistem. Ini kita bicara kalau pakai jurnal ID ya. Kalau manual berarti ya silakan download dari internet bankingnya gitu ya. Terus petakan uang yang masuk dan uang yang keluar itu apakah betul sudah dicatat di administrasi keuangan kita. Apakah saldo yang versi administrasi keuangan kita itu sudah cocok dengan yang versi bank. Tapi idealnya bukan masalah saldo akhirnya cocok saja, tapi item per itemnya ada berpasangan. Itu kuncinya. Jadi kalau misalkan di jurnal ID ya, yang bank statement ini kan bisa otomatis ditarik gitu ya, lewat direct feed, ada fiturnya, lewat BCA, Mandiri, terus BNI. Nah, kalau rekonsiliasi ya, kalau yang cocok dari sisi jurnal itu sudah dipasang-pasangkan. Kita tidak mengidentifikasi yang kiri kan ini versi bank, ini yang kanan versi sistem, versi administrasi keuangan kita, versi jurnal. Oh, ada terima uang masuk 13.950. Oh, ini untuk transaksi receive payment, penerimaan pembayaran atas nama ini, angkanya cocok ya cocokan, nanti hilang. Jadi kita tinggal mantau saja, ini harusnya 0 rekonsiliasi itu. Semua sudah direkonsiliasi. Kalau sudah direkonsiliasi, ya minimal kita sudah aman. Bahwa semua rekening yang di bank itu sudah kita petakan. Entah itu uang masuk, entah uang keluar. Itu wajib. Idealnya kapan? H+1. Kan kita juga profesional ya, ketika misalkan ada uang masuk tadi malam misalkan, konsumen kita transfer. Terus pagi-pagi kita sudah mengidentifikasi, lalu kita berikan ucapan terima kasih bahwa pembayaran sudah diterima. Kan itu sudah meningkatkan profesionalisme. Itu orang tidak usah konfirmasi dulu melakukan pembayaran, sudah ada notifikasi duluan seperti itu. Nah, ini rekonsiliasi kas kadang-kala diabaikan, bahkan ada yang tidak dilakukan, ataupun kalau ada yang melakukan itu sebulan sekali, idealnya adalah H+1, sehingga semua bisa dipetakan. Cash flow itu tetap kita amankan, dalam artian diamankan itu ya si uangnya itu sudah dipetakan, uang masuk dan uang keluarnya seperti itu. Oke. Baik, saya lanjut dulu ke materi. Maaf ya, nanti saya akan pindah-pindah layar untuk supaya jelas teman-teman bagaimana mempraktekannya. Jangan sampai saya hanya menyampaikan kondisi secara teori, tapi barangnya seperti apa, teman-teman jadi bingung sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Ini supplier. Supplier yang bisa menyebabkan kita boncos. Nah, teman-teman, kalau mengerucut nih ya, benang merahnya di sini ya paling bahaya sebetulnya adalah pembuktian terbalik. Jadi, teman-teman, masalah sudah transfer, sudah bayar itu buktinya mohon diadministrasikan. Arsip-arsip itu sangat penting. Ya kan saya kan udah bayar. Nah, pernah ada kejadian, bahkan kejadian ini menimpa diri saya sendiri ketika masih berbisnis gitu ya dulu. Jadi saya sudah melakukan pembayaran. Kadangkala saya pun membayar titip ke staffnya, ke marketingnya, itu yang salah. Nah, ada juga yang via transfer gitu ya. Ketika beberapa lama gitu ya, diklaim lah setelah berapa bulan gitu, udah lama diklaim bahwa saya kurang bayar. Nah, mereka tuh biasanya gampang aja kalau supplier itu. Kalau kita mengklaim, sudah kita bayar, oh ya Pak, Bu, mohon maaf, boleh minta buktinya. Jadi seolah-olah ketika bukti itu tidak ada, kita dianggap tidak bayar gitu. Karena mereka mengklaim di rekening koran mereka, itu tidak ada uang masuk. Minimal kan kita kalaupun mengklaim tanggal sekian, masuk ke rekening bank BCA, misalkan nomor sekian, sekian ditransfernya. Kadang-kala kan kalau bukti kita nggak ada, kita juga udah lupa kalau sudah berbulan-bulan. Bahkan yang celakanya lagi kalau kita bayarnya tunai, bukan transfer. Kalau transfer mungkin kita bisa cek di rekening koran kita. Atau juga kalau media transaksinya lewat rekening koran bank kita via transfer, kadang-kala kan di pihak bank itu ada kebijakan mutasinya itu paling lama berapa bulan, betul tidak?
ada yang fitur misalkan cuma 3 bulan ke belakang, lebih dari itu diakumulasi gitu ya, tidak ada rincian. Kita sendiri repot jadi mengidentifikasi kita juga kapan transfernya. Nah, arsiparis itu penting jika teman-teman melakukan transfer, simpan buktinya. Nah, bagi teman-teman yang pengguna Jona ID, silahkan nanti gunakan fitur yang ada di Jona ID untuk mengupload bukti transfer, dokumen bukti transaksi. Jadi kalau teman-teman nanti diklaim saya belum bayar, oke, invoice yang kapan? Tanggal sekian, dicek di Jona ID, oh tanggal sekian saya bayar. Lihat buktinya bisa di-download lagi, diberikan. Contohnya misalkan kalau kita mau ini ya, mau bayar, ini hanya contoh saja. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah menggunakan, karena di antara audien ini kan ada pengguna Jona juga sebagian gitu ya. Nah, ini misalkan kita lihat di sini yang belum dibayar. Nah, yang overdue nih ya, yang ini. Yang overdue. Nah, ini kita bayar ya. Kirim pembayaran, sangat mudah. Tinggal dipilih invoice mana yang mau dibayar, terus kirim pembayaran. Nah, di sini ada lampiran. Jadi transaksi ini misalkan kita sudah bayar ke bank mana, berapa, ya bisa difoto gitu kan ya. Lalu uploadlah lampirannya ini. Jadi nanti ketika di kemudian hari si pihak supplier minta bukti, diklaim bahwa kita belum bayar, ya serahkan buktinya. Kalau teman-teman yang masih manual, ya silakan disimpan gitu ya, arsiparisnya di Outner gitu ya, di Hector atau lain sebagainya. Itu penting. Seperti hal sepele, saya kan udah, soalnya saya sendiri pernah mengalami gitu ya, pembuktian terbalik. Karena kita diklaim belum bayar, ketika sudah bayar ya minimal mereka kalaupun tidak minta bukti, minta informasi ke bank mana, kapan gitu, biar bisa dicek dari rekening korannya. Seperti itu. Jadi mohon hati-hati. Baik, kita lanjut sekarang ke customer. Nah, kalau customer apa nih? Ini apa? Peluang boncos yang kalau supplier kan double pembayaran kemungkinannya. Betul tidak? Kalau customer apa ya? Kalau customer kemungkinan menyebabkan kita boncos apa? Macet. Kita memberikan tempo, memberikan piutang gitu ya, ternyata nggak bayar. Sudah diakui pendapatan, oh laba kita tahun ini ada 2 miliar misalkan. Ketika mau dibagi bonus ke pegawai nggak ada duitnya. Kenapa? Karena pendapatan yang diakuinya itu ya mayoritas adalah piutang, tempo. Kita memberikan tempo kepada konsumen dan banyak konsumen yang belum bayar. Jadi di laporan keuangan itu tercermin, ada laba, tapi ketika mau bagi-bagi bonus, mau bagi dividen, itu uangnya belum bisa dibayar sekaligus. Kenapa? Karena harus menjaga cash flow untuk biaya operasionalnya. Kenapa? Karena ya laba 2 miliar, belum tentu uangnya ada 2 miliar full di kas bank. Ya kenapa? Ya karena tidak semua transaksi secara tunai. Seperti itu logikanya. Nah, ketika memberikan tempo kepada customer, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, selain nanti dari sisi macet pembayaran, sama seperti tadi dari sisi supplier, teman-teman juga harus akurat dalam mencatat pembayaran ini. Jangan sampai ada yang terlewat dicatat. Itu tidak. Nah, misalnya penerimaan piutang terlewat dicatat, memang yang rugi adalah dari sisi si konsumennya. Pembayaran hutang mereka atau tagihan kita, piutang bagi kita gitu ya, tidak tercatat. Bagi kita sih tidak rugi, cuman kan itu profesionalisme. Kita menagih lagi ke si konsumen, mohon maaf, silakan dibayar tagihan invoice nomor sekian. Kata mereka kan sudah. Itu kan juga terlihat bahwa kita tidak profesional. Yang biasanya salah satu pertimbangan antara dua entitas itu ya, dua perusahaan saling berhubungan itu ya profesionalisme dalam mengadministrasikan keuangan juga menjadi perhatian mereka gitu ya. Jangan sampai ribet gini kan hutang malah ditagih 2 kali. Ini benar nggak gitu ya. Kalau misalkan mereka bisa mencari supplier lain, kemungkinan besar mereka beralih gitu ya ke yang lebih rapi, ke yang lebih responnya cepat karena layanan itu juga utama gitu dalam bisnis. Nah, hal-hal yang ini kesalahan pencatatan buku besar dan sebagainya, akuntansi palsu ini ya dari sisi konsumen yang dirugikan gitu ya. Nah, bagaimana kalau dari sisi kita sudah betul diadministrasikan, sudah betul dicatat dan sebagainya, tapi uangnya nggak ada gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah teman-teman, ini yang pertama yang lakukan rekonsiliasi seperti biasa itu pencocokan yang tadi saya berikan contohnya. Terus mengirimkan kredit nota juga wajib ya. Kalau misalnya kita sudah menerima pembayaran piutang, berikan kredit nota bahwa pembayaran piutangnya itu bagi mereka kan hutang ya. Mereka membayar hutang itu sudah kita terima mengurangi piutang mereka di kita gitu ya. Terus rekon data piutang ke customer gitu ya, semacam surat pengakuan hutang lah gitu seperti itu. Nah, dari sisi macet pembayaran silakan lakukan poin 4
5, dan 6 untuk mengantisipasi boncosnya itu kerugian macet di sisi pelanggan tidak membayar tagihannya. Memang ini tidak menjamin bahwa melakukan ini pasti semua bayar ya, tidak menjamin itu. Cuman ini meminimalisir, minimal teman-teman bisa memonitor. Yang pertama itu monitorlah umur piutang. Oke, umur piutang pelanggan itu jangan sampai kita hayo aja terus menjual gitu ya, sedangkan invoice yang paling lama pun terlewat tidak kita tagih karena kita fokus mengejar omset gitu ya, menawarkan lagi, mengirim barang lagi, menjual lagi, senang gitu ya, bahagia dengan peningkatan omset, padahal cash flow tidak dijaga gitu ya. Nah, monitorlah mana ini yang sudah lama gitu ya. Misalkan kita memberikan tenggang waktu itu 1 minggu, 7 hari misalkan. Nah, mana nih yang sudah lewat di 7 hari belum bayar, itu dimonitor gitu ya. Terus yang kedua, menerapkan kebijakan pemberian tempo. Dalam artian misalkan, oh maksimal harus satu satu invoice. Kalau mau minta dikirim lagi, melakukan pembelian lagi, maka invoice sebelumnya harus dibayar, misalkan. Nah, itu kebijakan-kebijakan ketat seperti itu ya sebaiknya diterapkan. Jangan sampai pebisnis itu tersandra. Dalam artian tersandra itu, aduh kalau nggak dikasih barang lagi, dia nanti pindah ke yang lain. Tapi ini juga bonnya udah 5 nih, udah 5 invoice belum terbayar gitu ya. Nah, seperti itu bisa terperosok gitu ya, terlanjur terperosok dalam kondisi tersandra karena tadinya tidak dimonitor, tidak disiplin gitu ya. Terus yang terakhir, melakukan pencadangan piutang macet. Nah, ini yang jarang dilakukan. Gitu ya. Jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan, laba tinggi pada piutangnya banyak yang sudah berumur lebih dari 1 tahun. Padahal kan piutang itu tadinya kita lawannya mengakui pendapatan, betul tidak? Kita mengakui pendapatan, tapi tidak dalam bentuk uang tunai. Lawannya adalah piutang. Nah, piutang itu ternyata sudah 1 tahun tidak dibayar. Buat apa nongkrong di neraca seperti itu? Jadi idealnya teman-teman yang dalam menerapkan bisnisnya itu penjualannya juga tempo, gitu ya. Nah, itu lakukan pencadangan. Nah, dalam melakukan pencadangannya itu berapa persen? Cadangan itu kan akan menyebabkan timbulnya biaya pencadangan. Itu tidak. Nah, biaya pencadangan ini tentunya akan mengurangi laba. Jadi nanti posisi laba itu tidak terlalu vulgar dalam artian tidak full diakui. Kenapa? Karena ada potensi kita rugi, piutang tidak tertagih seperti itu. Mohon ditunggu sebentar. Oke. Nah, jadi pencadangan itu berapa sih persentasenya? Kebijakannya beda-beda. Kalau di perbankan ya itu aturan BI golongan 1 yang nunggak misalkan sampai dengan 60 hari sekian, 30 hari sekian, golongan 2, 3, 4 gitu. Golongan 1 nggak dicadangkan malah. Apa dicadangkan saya lupa. Pokoknya kalau itu di perbankan ada aturan bakunya dari Bank Indonesia. Tapi bagi teman-teman yang trading misalkan atau apa ya silakan dari kebijakan manajemen sendiri. Lalu berapa persentasenya? Persentasinya yaitu sekali lagi tergantung kebijakan masing-masing. Tapi norma perhitungannya ada beberapa alternatif. Ada persentase dikali penjualan, okay? Ada persentase dikali saldo piutang secara keseluruhan, ada persentase dikali umur piutang. Yang saya sarankan sih yang ideal berdasarkan umur piutang. Semakin lama piutang tersebut nunggak, maka persentase pengalinya makin besar. Gitu ya, logikanya. Berarti kan kita mencadangkan lebih banyak untuk piutang yang sudah betul-betul lama nunggak. Kan gitu logikanya. Jadi nanti ketika memang kita mau hapus buku, ya kita hilangkan dari neraca. Buat apa kita tongkrongkan di neraca gitu ya, kita kurangi laba, piutangnya kita hapus buku. Bukan berarti tidak ditagih ya, bedakan antara hapus buku dengan hapus tagih. Kalau hapus tagih ya memang sudah dihilangkan dari neraca terus tidak ditagih-tagih lagi gitu ya. Kalau kita sih tidak, hanya dihilangkan dari neraca supaya neraca juga sehat gitu ya, piutang yang misalnya kita tahu nih udah 2 tahun ini nggak dibayar-bayar piutang tersebut. Dan perusahaannya juga udah tutup gitu ya. Mau nagih ke siapa ya? Buat apa nongkrong di neraca gitu ya? Seolah kita punya aset sekian ada nongkrong piutang ya hapus buku saja seperti itu. Oke? Nah, kalau di jurnal itu sudah ada tools-nya untuk memonitor memonitor umur piutang. Nah, saya share ya, saya berikan contohnya barangnya seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini koran. Nah, bagi yang teman-teman pengguna jurnal, silakan lihat di menu laporan tuh ada sudah disediakan usia piutang.
seperti itu. Nah, usia piutang ini bagi teman-teman outstanding-nya per hari ini, misalkan langsung update. Setiap yang di-input kan enaknya menggunakan sistem itu kan update ya. Sudah kita input semua ya langsung laporan itu tersaji gitu ya. Tidak usah rekon dulu, direkap dulu dari masing-masing unit bagian gitu, tidak usah. Nah, seperti ini kan 1 sampai dengan 30 hari berapa totalnya? Terus 31 sampai 60 berapa? 61 sampai 90 hari berapa totalnya? Di sini kebetulan yang saya berikan contohnya untuk webinar ini lebih dari 90 hari kebanyakan 37.700. Ini kita cadangkan berapa persen gitu ya. Misalkan saya cadangkan 10% lah atau 20%, itu kan jadi muncul beban. Jadi laba pun nanti akan berkurang seperti itu. Nah, silakan teman-teman lakukan hal tersebut, entah itu mau manual, menggunakan Excel, menggunakan alat bantu jurnal, enggak silakan. Kalau menggunakan alat bantu jurnal tentunya kan itu lebih mudah lagi dan menghindari human error gitu ya. Kalau menggunakan Excel kan ngerekap lagi dari buku pembantu masing-masing piutang berapa yang jatuh tempo, invoice-nya kapan, jatuh tempo kapan, terus tunggakannya berapa lama, itu kan agak repot juga ya ngitungnya gitu ya. Cuman ya saya sarankan lakukan pencadangan untuk menghindari teman-teman mengakui laba terlalu besar, padahal di situ ada potensi kerugian piutang yang tidak tertagih. Seperti itu logikanya. Oke. Baik, kita lanjut. Baik, ini dari sisi customer. Nah, sekarang mungkin kita sudah di penghujung ya. Ini apa sih tipsnya gitu ya? Tipsnya teman-teman untuk pembayaran hutang piutang supaya meminimalisir terjadinya boncos. Nah, teknik pembayaran. Dalam teknik pembayaran, untuk pembayaran hutang, usahakan transfer ke rekening atas nama perusahaan, atas nama supplier, gitu ya. Jangan saya titip ya, kadang-kadang kan si petugas marketingnya atau bagian penjualannya, udah bisa ke rekening saya aja dulu, nggak apa-apa, misalkan. Ya, usahakan hindari lah. Bukan berarti bermaksud menuduh, tapi saran saya adalah, biasanya kan kalau dalam invoice, silahkan lakukan pembayaran ke rekening kami dengan nomor sekian, atas nama perusahaan gitu ya, cocokkan gitu ya. Nah, cocokkan keterangan itu dengan di kop surat namanya sama atau tidak. Kalau misalkan beda, kok ini disuruhnya ke atas nama perorangan, ya konfirmasi dulu, betul tidak ini atas nama perorangan. Oh ternyata itu atas nama ownernya, misalkan untuk menghindari PPN misalkan gitu ya. Ya enggak, silakan lakukan itu. Tapi usahakan transfer ke rekening atas nama perusahaan. Lalu yang berikutnya, jika menitip pembayaran melalui staf marketing supplier, kadang-kadang suka ada ya tunai, tidak bisa transfer, tapi pembayarannya tunai gitu ya, nitip ke petugas supplier yang keliling gitu ya, marketingnya atau kolektornya. Nah, mintakan kwitansi dengan tanda tangan dan stempel dari supplier. Terus jangan lupa nanti pembayaran itu kirim juga nota debitnya bahwa pemberitahuan bahwa kita sudah membayar hutangnya itu ke perusahaannya langsung, entah melalui email atau korespondensi surat menyurat gitu ya, menandakan bahwa kita sudah membayar untuk mengantisipasi uang titipan tadi tidak diterima oleh perusahaan. Oke? Nah, terus yang berikutnya, selalu informasikan nomor rekening resmi perusahaan untuk menerima pembayaran piutang. Nah, bagi teman-teman yang memberikan tempo kepada konsumennya, biasakan disiplin dalam invoice, cantumkan keterangan. Kalau dalam jurnal itu kan bisa mencantumkan ini memonya gitu ya, mohon transfer ke nomor rekening sekian misalkan gitu ya. Jadi si konsumen kita dalam membayar hutangnya kepada kita itu mereka mengetahui, oh bayarnya harus transfer ke nomor sekian atas nama perusahaan. Jadi tidak informasi lisan dari petugas kita jadi resmi gitu ya. Biasakan cantumkan dalam invoice seperti itu. Nah, untuk masalah pemberkasan voucher transaksi ya, bukti transaksi entah itu kwitansi gitu ya. Nah, biasakan arsipkan semua bukti pembayaran baik secara tunai maupun transfer. Oke. Kalau secara transfer berkaskan, yang kwitansi secara tunai juga diarsipkan. Nah, gunakan tools alat bantu aplikasi yang dapat mengupload bukti pembayaran, usahakan. Kenapa ya? Kita juga kan mengetahui keterbatasan pemberkasan kita ya, kadang-kadang kita juga repot kok misalkan numpuk terus udah 1 tahun, apakah ini tetap numpuk di gudang, malah menyita ruang gitu ya, beban juga untuk kita, lemari yang harusnya bisa dimanfaatkan lemari berkas gitu ya, lemari pengarsipan yang bisa dimanfaatkan untuk arsip yang lain, jadi numpuk untuk voucher transaksi pada kita butuh. Nah, usahakan gunakan tools alat bantu aplikasi yang dapat mengupload bukti pembayaran seperti itu. Kalau clouding kan insya Allah lebih aman ya, dan dari sisi biaya lebih efisien seperti itu. Oke, nah itu kita sudah membahas 3 penyebab. Yang pertama tadi dari penyebab oleh pegawai, terus supplier yang hati-hati double pembayaran, terus piutang dari konsumen gitu ya, karena mereka tidak
melakukan pembayaran macet gitu ya. Pada pendapatan sudah diakui, kita sudah bahagia, senang gitu ya di akhir tahun 2020 mencatatkan laba sekian, tapi uangnya nggak ada gitu karena mayoritas transaksinya secara tempo gitu ya, tidak secara tunai seperti itu. Nah, sekarang yang permasalahannya kalau boncos akibat ulah owner seperti apa? Nah, mohon maaf untuk di webinar ini tidak saya bahas karena lumayan panjang. Karena kalau boncos akibat owner itu lebih disebabkan kepada pemahaman mengelola modal usaha, gitu ya. Nah, dalam mengelola modal usaha itu, ya saya tidak akan membahas akuntansi. Kalau akuntansi kan dari sisi pengadministrasian keuangan ya, ini lebih kepada konsep bagaimana memanage modal usaha. Nah, ini saya bekerja sama dengan BizLab, ada kelas, jika teman-teman ingin mengupgrade skill-nya, bagaimana melakukan balancing transaksi, mengenal komponen-komponen yang berpengaruh terhadap perubahan modal usaha, terus mengenal sumber-sumber modal usaha itu apa saja, konsep penarikan keuntungan juga atau penarikan dana perusahaan yang dipakai untuk keperluan pribadi, untuk penarikan dividen, pref gitu ya, mekanisme seperti apa, itu terus bagaimana menyusun cash flow, RAB, ini manfaatnya itu seperti misalkan, waduh modal saya saat ini ada 50 juta nih, kira-kira saya berapa lama bertahan? Kalau saya memberikan tempo, apakah aman buat perusahaan saya atau tidak? Itu kan harus dihitung. Nah, seorang pebisnis, apakah ini cocok untuk pebisnis, product owner, business owner? Ya, tidak juga. Untuk admin keuangan pun cocok. Kenapa ya? Kalau admin keuangan memiliki skill ini kan jadi memiliki added value ya, kemampuan menganalisa gitu. Jadi mohon maaf, sekali lagi yang di sini tidak diajarkan akuntansi. Tenang aja, nggak pusing akuntansi, tapi lebih kepada konsep berpikir dan berhitung bagaimana cara mengelola modal keuangan dengan baik seperti itu, mengetahui perputaran bisnis itu seperti apa. Karena kan sekali lagi kita ini teman-teman ini dalam menjalankan usaha itu kan tadi meng-create profit dan menjaga cash flow. Nah, disinilah nanti teman-teman memiliki gambaran, oh ternyata yang harus saya lakukan ada seperti ini, gambaran ini garis besarnya seperti itu. Terus kalau teman-teman ingin juga bagaimana sih cara simpel mencatat keuangan bisnis, ada juga kelas tersendiri. Nah, kalau di sini lebih kepada bagaimana mencatat keuangan bisnis. Dan jangan khawatir, di sini juga tidak akan diajar debit kredit, tapi konsep pembukuannya saja gitu ya. Karena kalau debit kredit nanti bisa dibantu oleh tools aplikasi seperti Juna ID. Tapi kalau hanya menggunakan Juna ID tapi tidak memiliki pemahaman terhadap konsep pembukuan ya, pencatatannya itu pun bahaya kok, bahagia sih. Bahaya kenapa ya? Salah input, salah menggunakan menu, laporannya akan salah. Balance sih balance, tapi karena salah menggunakan menu, karena penafsiran pemahamannya salah, ya laporannya akan salah. Laporan salah, pengambilan keputusan juga akan tersesatkan karena berlandaskan pada informasi yang salah. Seperti itu. Nah, jika teman-teman di sini ingin membutuhkan layanan tambahan dari saya pun, saya insya Allah bisa membantu teman-teman yang ingin menggunakan Juna ID, misalkan bisa saya setupkan. Atau misalkan membantu migrasi dari manual. Saya misalkan ingin menggunakan sistem, tapi saya kan sudah ada versi manualnya, perusahaan ini sudah berjalan, bagaimana memigrasikannya, insya Allah bisa saya bantu. Atau yang teman-teman sudah menggunakan Juna ID, apakah sudah optimal? Apakah pengguna Juna ID tersebut sudah sesuai dengan karakteristik bisnisnya? Bisa nanti konsultasi ke saya. Atau bagi teman-teman yang saat ini belum melakukan pembukuan, masih betul-betul manual gitu ya, mencatat di buku saja gitu ya, butuh dibantu untuk penyusunan alur kerja administrasi keuangan itu seperti apa sih alurnya, SOP-nya, flowchart-nya gitu ya, atau workflow-nya, alur kerjanya, ya bisa saya bantu nanti, termasuk penyusunan SOP dan sebagainya. Oke, nah untuk Teh Nindya mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau untuk materi, insya Allah sudah, atau mau Q&A dulu, Teh? Hai Pak, terima kasih materinya ya Pak ya. Sangat menarik. Iya, kita sebenarnya udah memasuki ke Q&A, tapi sebelum kita nggak harus deh, aku nggak harus untuk Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini, jika ada pertanyaan langsung aja isi box Q&A, kita akan mulai memasuki pertanyaan juga. Nanti kita tampung dulu, tapi nanti kita ada mini games juga. Oke, Pak Iwan, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari peserta sama dari sebelum kita masuk ke mini games, aku mau nanya dong. Tadi kan kalau misalnya untuk boncos itu salah satunya dari kredit macet ya? Betul. Ya kan. Nah, gimana sih caranya? Kalau misalnya kondisinya kan misalnya kita kondisinya lagi abnormal nih, ya nggak sih? Betul. Lagi pandemi segala macam, udah pasti jadinya kan kayak banyak yang ada yang telat bayar atau segala macam. Nah, secara pencatatannya supaya lebih rapih, tidak terlihat terlalu
turun, itu gimana ya Pak Iwan ya bagusnya ya untuk sebagai perusahaan nih supaya pembukuannya tetap bagus gitu di tahun 2020? Oke, kalau dari strategi bisnis, kalau di pencatatan kan sudah jelas ya, kita harus mencatat semua transaksi, terus tadi dilakukan pencadangan. Nah, apakah kita akan bergelut di kolam yang keruh terus gitu ya, kan gitu ya? Banyak sekali pebisnis yang sudah tersandra gitu. Kalau ini nggak dilanjutkan, mereka pindah supplier yang lama nggak dibayar gitu ya. Atau biasanya mereka itu silakan kirim dulu yang sebelumnya dibayar. Selalu seperti itu ya, ingin bolong satu bon istilahnya kalau di pasaran gitu ya. Nah, pernah salah satu klien saya mengalami hal seperti ini. Lalu saya sarankan, kita harus bisa menggali edit value dari produk kita. Jadi kita harus berani melakukan migrasi metode pembayaran yang tadinya mayoritas secara tempo, kita harus berani secara cash. Tentunya kalau kita mengharuskan konsumen kita secara cash, kita harus buka di lapak baru. Itu tidak. Karena kalau yang lapak lama, orang konsumen kita sudah terbiasa dengan sistem tempo, ya mana mau mereka bayar cash gitu. Apa bedanya gitu ya, gitu kan. Apalagi kalau ada supplier lain menawarkan secara kredit gitu, pasti pindah. Nah, kita harus mencari peluang edit value dari produk kita yang dikemas apa, tapi jangan coba-coba ke harga. Kadang-kadang suka perang harga gitu ya. Kita harus hitung dulu. Maka dari itu fungsinya pencatatan. Kalaupun kita mau perang harga, ya simulasikan dengan data yang ada di sistem kita. Fixed cost kita itu berapa? Kalau kita banting harga, penurunan harga karena kita ingin cash flow secara tunai, cukup tidak membiayai operasional kita? Kan harus dihitung dulu. Nah, biasanya saya menyarankan dikemas ulang produknya, berikan layanan tambahan, buka ke lapak baru. Contoh misalkan, salah satu klien saya itu ayam potong teh. Nah, ayam potong itu banyak macet di lapak-lapak yang di pasar teh, yang di tradisional. Jadi kadang-kala udah bolong 4, yang kemarin sih bayar 4, cuma bayar 1. Kalau nggak, yang besoknya nggak bayar. Jadi kan nambah lagi tuh jadi 5, minta lagi dikirim. Tapi yang kemarin dibayar cuma 1, nambah aja Bon terus. Saya sarankan coba dikemas, misalkan ayamnya itu dari sisi sertifikat halalnya dan sebagainya, coba masuk ke modern channel. Modern channel itu biasanya tunai. Kalaupun tempo, jelas pembayarannya gitu. Jadi kita bisa mengestimasi. Jadi gini, yang paling bahaya itu kan setelah kita catat itu, kita tidak tahu kejelasan pembayarannya. Itu kan yang bahaya teh. Tapi kalau misalnya kita dengan modern channel, jelas mereka membayar tempo 30 hari. Itu kan mereka juga akan menjaga nama baik kan, 30 hari. Kita kan bisa mencadangkan cash flow kita untuk 30 hari itu jelas gitu. Tapi kalau misalkan tempo itu kepada konsumen yang entah kapan membayarnya, kita harus mengukur cash flow kita sampai kapan gitu ya. Apa sampai shutdown dulu bisnis habis, itu baru beresan gitu ya. Nah, saran saya ya kita harus kreatif, mencoba, atau misalkan yang tadi seperti ayam, buka jadi olahan yang tinggal digoreng, masuk ke rumah tangga gitu ya, dengan sistem delivery, misalkan kerjasama dengan GoFood dan sebagainya, tinggal orang goreng, tapi kan tunai pasti. Jadi harus berani merubah kemasan produknya. Gitu teh, kalau menurut saya. Oke. Bagus Pak, jawabannya sangat jelas. Saya juga jadi awam, jadi jelas banget sih. Thank you banget Pak Iwan. Oke, sambil kita nunggu sesi Q&A-nya, pertanyaan, kita tampung dulu dari Bapak dan Ibu. Aku ada mini games dulu nih Pak Iwan dan para panelis, semua para peserta juga. Mohon disiapkan juga, kita asumsikan bahwa semua pesertanya ini di laptop ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu, para peserta sekalian, teman-teman semua, untuk siapkan handphone. Di sini aku coba share screen ya. Bapak mohon maaf, saya ambil alih ya Pak ya share screen-nya. Iya, enggak, silakan teh. Oke, dibantu ini. Oke, siap. Iya, jadi kita ada mini games dibantu untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk buka menti.com, www.menti.com di sini. Kemudian input kode 5006441. Oke, para panelis juga silakan untuk ikut juga biar kita ramekan. Oke, masuk di menti.com. Masukin kode 5006441. Oke. Nanti yang dapat gimmick itu ya Teh? Betul, nanti dapat merchandise sama dapat voucher. Betul, iya. Merchandise dari jurnal. Terus voucher diskon dari Bislab ya? Botol, iya, terus ada voucher juga dari Bislab. Itu sangat menarik banget sih buat ikut kelas nanti lanjutan dari Pak Iwan di Bislab ya. Iya. Gitu. Jadi sudah semuanya udah pada masuk? Oke, sudah ada yang masuk ya. Kita tunggu dulu ya semuanya ya.
Kita masih menunggu. Jadi nanti Bapak dan Ibu buka handphonenya ke browser, kemudian ke menti.com, masukin kode 5006441. Oke, kita masih nunggu ya. Kita masih nunggu yang lain untuk masuk. Mungkin kita tunggu sekitar 30 detik lagi. Oke, sambil nunggu kita ngobrol sama Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan, ya. Nah kalau misalnya dalam pembukuan ini kan, nanti kan materi pembukuan akan dibawakan di kelas Pak Iwan ya, secara generalnya ya Pak ya. Betul. Nah untuk masalah boncos ini kadang-kadang kan kita juga, terutama untuk bagian awam ya Pak ya, awam soal accounting, soal pelaporan. Nah untuk kita bisa tahu secara kasarnya gitu, apakah bisnis kita itu rapih atau enggak, atau boncos atau tidaknya, itu kalau misalnya ini dilihatnya dari laporan apa ya Pak ya sebenarnya? Oh iya, gini, kalau manual emang agak sulit, jujur. Kalau manual agak sulit, saya pernah mendampingi yang menggunakan Excel, aduh sulit. Jadi sebetulnya mau menggunakan Excel, manual, atau menggunakan aplikasi, kita harus bisa membreakdown semua posisi laporan keuangan kita, buku besarnya itu, rinciannya apa saja. Kalau piutang kepada siapa saja. Hutang kepada siapa saja gitu ya. Terus kas di mana saja. Itu harus bisa di breakdown. Nah, kalau di jurnal kan enak sebetulnya, rinciannya itu ada. Yeah. Nah, lalu untuk meningkatkan rapi atau tidak, yaitu tadi rekonsiliasi yang pertama. Terus yang kedua, kita lakukan sinkronisasi hutang piutang kita. Baik. Gitu ya. Kalau misalnya kita sudah, yang ketiga, stok opnam gudang. Oke, stok opnam ya Pak. Stok wajib. Jadi ketika di laporan keuangan itu ada posisi persediaan barang dagangan 100 juta. Oke. Nah, 100 juta itu nilainya mana? Oh, ternyata rinciannya produk A sekian unit, produk B sekian unit, C sekian unit. Oke. Kalau manual memang agak repot. Kenapa? Apalagi kalau misalkan harga belinya rubah-rubah. Wah, cilaka aja kalau manual. Ya kan kemarin beli 100 unit, sekarang beli 200 unit harganya beda. Ketika jual pakai harga yang mana? Kalau manual kan bisa human error. Ya, salah narik harga nanti otomatis nilai persediaan pun tidak mencerminkan. Kalau di jurnal kan sangat rapi gitu ya. Kita menjual otomatis dia narik harga pembelian yang lama gitu ya, FIFO. Yeah. Atau bisa juga pakai average gitu ya. Jadi nanti laporan stok barang itu sudah sesuai yang sebenarnya. Ketika kita mencatat mengakui pembelian 100, jual 80, sisa 20, ya di stok barang ada 20. Lalu stok opnam lah di gudang. Itu sebagai acuan kita, betul tidak barangnya ada sekian. Nah, kalau hal-hal tersebut sudah dilakukan, insya Allah aman. Berarti kan kas sudah direkonsiliasi aman. Harus dirapihin juga dokumentasinya ya Pak ya? Betul, dokumentasinya betul. Karena kan kalau kita kejar, oh ternyata ini hutangnya diklaim belum dibayar, ya kita kan lari ke arsip. Tidak bukti. Makanya tadi saya selalu menyarankan, jarang tuh klien-klien saya juga jarang dimanfaatkan tuh upload bukti transaksi, padahal sudah ada di jurnal. Itu kan kalau di bukti fisik ya, namanya juga bukti fisik ya, kadang-kadang nggak disiplin di ini ya, di hektarnya atau terbengkalai, ownernya hilang atau ownernya lupa nyusunnya di mana gitu ya. Kalau di-upload kan kita tinggal cari transaksinya, buktinya sudah ada di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa jawabannya, sangat membantu. Oke, kita langsung masuk ya untuk ininya udah. Kita langsung mulai aja untuk mini games-nya. Oke, semuanya lihat di layar handphone. Jadi tiap pertanyaan akan ada di layar handphone masing-masing. Nanti ada pertanyaan, untuk jawaban tinggal diklik aja di layar. Jawabannya apa? Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Sudah siap semuanya ya? Oke, pertanyaan pertama kita keluarkan. Oke, apa saja produk dari Mekari? Tadi aku sempat jelasin di awal. Apa saja ada talenta, jurnal, klik pajak, atau semua benar? Apa saja produk dari Mekari? Oke, 3, 2, 1. Oke, ada 5 orang yang sudah jawab benar ya. Berarti semuanya memperhatikan. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ada 5 pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap semuanya, cepat-cepatan untuk isinya di layarnya. Apa saja faktor penyebab boncos sesuai tadi yang ada di materinya Pak Iwan? Oke, semua jawab. 5 detik. 4, 3, 2, 1. Kita lihat resultnya. Oke, semuanya jawab benar. Hampir semuanya jawab benar ya. Berarti semuanya memperhatikan seminar dari Pak Iwan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat dulu untuk leaderboard-nya. Sementara
Ada siapa saja nama-namanya? Aduh, nama-namanya pakai nama samaran ya? Oh, keren-keren nih Oke, selebritis ikut semua. Beyonce. Gitu. oke. Nama samaran semua. Oke, ini Snuggles. Oke, Snuggles masih yang pertama ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Oke, semua lihat di layar handphone. Siap-siap pertanyaan ketiga. Oke, penyebab human error dan fraud bisa terjadi di bagian mana saja? Oke, tadi ada dia dijelasin sama Pak Iwan ya. Di mana saja nih? Bagian keuangan, gudang, lapangan, atau tidak ada yang benar, atau semua benar? Oke, kita lihat resultnya. Semuanya benar, betul. Jawabannya adalah di bagian keuangan bisa, bagian gudang bisa, di lapangan juga bisa. Jadi semua bisa di bagian mana saja untuk human error dan fraud ya. Kita lanjut lagi. Oke, kita lihat leaderboard sementaranya. Siapa saja? Oke, Snuggles masih memimpin. Cepat juga ya Snuggles ya. Selain cepat, korek juga. Berarti dia memperhatikan sekali. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, siap-siap lihat di layar. Di bawah ini adalah laporan yang dihasilkan dari Jurnal ID. Kecuali, apa saja nih? Kecuali. Oke, tadi seperti dijelaskan sekilas. Oke, sekilas oleh saya dan sekilas oleh Pak Iwan. Apa saja jawabannya? Oke, betul sekali. Kecuali absensi karyawan. Karena absensi karyawan itu berhubungan sama HRIS ya, sedangkan jurnal lebih fokus di laporan keuangan. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Kita lihat siapa yang memimpin sementara. Oke, Snuggles masih pemimpin ya. Oke, pertanyaan. Iya, pertanyaan terakhir nih. Ini siap-siap di pertanyaan terakhir, cepet-cepetan. Harus bisa jawab. Ini menentukan juga poinnya. Kita lihat di layar. Oke, kelas apa saja ada di Bislab? Tadi Mbak Yu sempat cerita, kelasnya ada apa aja sih? Kayak gitu-gitu. Ada nih, ada keuangan finance, personal development, business management, ada law and legal. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sebenarnya jawabannya semuanya benar. Oke, jadi semuanya kelas apapun itu ada di Bislab. Jadi pertanyaan jawaban apapun itu semuanya ada di Bislab. Bahkan ini ada beberapa juga, ada banyak yang tidak bisa saya masukin juga di sini. Jadi di Bislab juga udah ada banyak kelas, mau itu personal development, business and management, law and legal, sampai ke masalah hobi juga itu juga ada di Bislab. Jadi bisa dikunjungi aja di websitenya Bislab ya. Oke, kita lihat semua resultnya. Ada berapa orang, ada berapa yang menang? Kita lihat, oke. Nanti siap-siap untuk yang 1, 2, 3. Jangan lupa di capture. Ya? Wow. Aji, bukan. Ini Aji tadi di bawah langsung nyusul ya. Yang pertama Snuggles. Oh, masih Snuggles. Selamat ke Snuggles. Ini namanya nama samaran ya, Snuggles. Ada Mar sama ada Aji. Oke, dari yang namanya Snuggles, Mar sama Aji, jangan lupa di capture layar handphone ya. Jangan lupa di capture. Kemudian nanti hasil capture-annya kirimkan ke email saya di nindya@mekari.com. Formatnya masukin nama panjang, nomor handphone, sama alamat tempat tinggal atau kantor yang akan kita kirimkan merchandise-nya ke alamat tersebut. Oke, untuk Snuggles, Aji, sama Komarudin. Oke, game-nya selesai? Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Pak Iwan tadi udah ikutan games-nya? Itu dipakai kamera HP-nya. Habisnya pakai kamera ya? Iya. Iya, jadi tadi kita lihat pesertanya ternyata semuanya memperhatikan Pak Iwan. Ya, semuanya memperhatikan materi Pak Iwan. Jangan lupa juga Pak Iwan, ini kan kayaknya semuanya udah paham juga nih. Kayaknya mereka juga, kayaknya pertanyaan lebih detailnya bakal di kelasnya nanti di Bislab deh Pak, yang Pak Iwan itu. Oke, siap. Amin. Mangga. Iya, mungkin Bapak jelasin juga untuk kelas terdekat Bapak nanti di Bislab itu kapan ya Pak ya? Oh, tanggal 18 ya? Tanggal 18? 2 hari lagi berarti ya? 2 hari lagi, betul. Ya, jadi mereka kalau mendaftar gimana nih nanti? Linknya saya share di sini aja ya? Atau gimana? Boleh, linknya. Boleh. Kalau misalnya mau ikutan kelas berlanjutnya sama Pak Iwan di Bislab, mungkin Mbak Yus juga nanti bisa bantu atau Mbak Alma untuk menjelaskan untuk kelasnya juga. Tadi yang menang ada Snuggles, Sumar, sama Aji ya. Jangan lupa. Bisa bantu share di chat nggak ya? Coba. Sebentar, saya agak lemot ini. Bisa. Kita bantu share ya Pak. Oke, yang kelas yang hari Selasa ya, mengenai pintar mengelola keuangan bisnis ya?
Betul. Kalau teman-teman mau ngecek bisa juga langsung ke bislab.co.id. Nanti kita share linknya di sini, bisa langsung diklik atau search di bislab.co.id. Oke. Ini aku sambil nunggu juga. Ini nggak ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Sudah jelas semua berarti ya untuk ininya ya. Oh ini nih layarnya untuk kelasnya ya Pak ya? Ya, tuh. Nanti linknya bisa di-chat aja. Ini lebih kepada pebisnis itu supaya lebih cerdas lagi mengidentifikasi uang yang dimiliki itu apa saja gitu Teh. Kadang-kala kan mereka itu dari perilaku pebisnis itu merasa ada uang, wah nih pakai gitu ya, nggak sadar ini tuh buat apa gitu. Ini teh uang milik siapa atau apa, dan mereka harus bisa mengidentifikasi. Jadi meskipun nanti mereka punya staf admin keuangannya, sudah menggunakan aplikasi juga, mereka harus bisa baca dashboardnya gitu kan. Betul. Makanya kalau misalnya di bisnis ini dalam hal keuangan ini harus dipisahkan antara rekening pribadi sama rekening perusahaan ya Pak ya? Betul ya Pak Wajib, ya? betul. Wajib ya, untuk mencegah terjadinya yang tadi Bapak sebutkan itu ya. Betul. Jadi tapi kadang-kala kalau mereka nggak smart juga, ya tetap aja yang ditransfernya kegedean deh. Tetap kan mereka kadang-kala merasa bahwa rekening perusahaan itu seperti kantong Doraemon gitu. Apa aja ada gitu kan. Anak mau SPP tarik, ambil nih anak saya mau sekolah, transfer 10 juta, transfer gitu ya. Dia nggak identifikasi dulu uang yang ada di kas perusahaan itu untuk apa saja gitu. Itu kan harus bisa baca dashboard. Jangan sampai sudah mahal-mahal investasi menggunakan tools aplikasi misalkan ya, ataupun apa, tapi laporan keuangannya tidak dioptimalkan karena tidak mampu membaca. Ya. Nah, jadi nanti nggak usah khawatir, nggak akan ribet belajar akuntansi debit kredit, nggak. Tapi lebih kepada konsepnya, seperti apa. Konsepnya, oke. Bahkan nanti saya ajarkan cara mendesain cash flow dan RAB sederhana. Yang tadi saya simulasikan, misalkan, aduh uang saya ada 10 juta nih, kira-kira ini cukup berapa lama nih untuk perusahaan saya gitu kan ya. Kalau saya memberikan tempo, kira-kira aman nggak nih, atau malah shutdown bisnis saya. Kan seorang pebisnis harus bisa menghitung itu Teh. Bahkan admin keuangan pun menjadi punya nilai tambah ya ketika memberikan warning kepada ownernya. Pak, Bu, mohon maaf kalau melakukan ini, saya khawatir seperti ini. Kok bisa? Lalu disajikanlah cash flow-nya gitu kan, sajikan RAB-nya. Pastilah tambah disayang kalau admin keuangan, kalau punya keahlian seperti itu. Lebih rapi, soalnya jadi lebih enak ya Pak ya, untuk sebagai owner juga enak juga. Iya, betul. Gitu. Oh ya Pak, untuk terakhir nih, sepertinya mereka juga nanti pertanyaan akan berlanjut di kelas yang akan diadakan di Bislab ya Pak ya. Mungkin nanti dari hasil ini juga untuk mereka yang mau daftar jurnal atau ikut di Bislab itu gimana caranya ya Pak ya? Apa sih yang akan mereka dapatkan gitu? Kalau misalnya dari jurnal sendiri, mungkin yang bisa saya kasih kalau misalnya mereka sign up jurnal dengan promo code MITM, maka mereka akan mendapatkan free trial 30 hari. Ya Pak ya? Betul ya Pak ya? Betul. Plus kalau yang ikut kelasnya nanti workshopnya kan udah dikasih oleh Jurnal ID itu 30 hari. Iya, betul. Workshop dengan saya, cara pakainya seperti apa. Jadi betul. Teorinya Jadi semua seperti apa, ya? Betul, implementasinya menggunakan aplikasi seperti bagaimana gitu. Jangan sampai latihan, tapi lihat barangnya kayak gimana, terus harus ngapain. Kadang-kadang sering peserta itu bingung, kalau sudah mulainya dari mana, ngapain gitu kan. Nah, itu nanti ada workshopnya. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan di kelas lebih lanjut di Bislab itu bersama dengan Pak Iwan teori sama praktiknya dalam membuat laporan keuangan, gimana caranya untuk kita melihat laporan keuangan juga, terus udah gitu teori dalam menggunakan jurnal juga, dikasih sistemnya juga seperti apa. Betul ya Pak ya? Betul. Nah itu semua juga dapat benefitnya juga, nanti dari Bislab juga akan mendapatkan voucher juga. Untuk yang terpilih juga akan dapat voucher untuk mengikuti kelasnya juga, terus udah gitu dapat free trial juga 30 hari ya Pak ya untuk yang peserta ini juga. Nothing tulus ya Teh? Nothing tulus, betul. Semuanya kita memberi gitu betul. Ya Pak. Yang penting ilmu yang paling penting sekarang ini. Ya, insya Allah. Iya betul. Merasakan manfaatnya kan, ya maksudnya ya coba di apa, kalau teorinya sudah ada, terus dipraktekkan, insya Allah ada dampak yang luar biasa dalam bisnisnya. Kalau menurut saya ya. Amin, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Semoga ya Pak ya semuanya. Ya. Oke, ini mungkin untuk penutupan aja langsung ya. Mungkin aku akan berterima kasih dulu untuk semuanya. Thank you banget untuk Bapak dan Ibu. Untuk ini ada pertanyaan nih.
Untuk biaya bagaimana ya untuk biaya? Mungkin dari tim Bislab bisa bantu untuk jawab kan? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk biaya, seperti yang tadi sudah di-share screen ya, dan bisa dilihat juga di link yang sudah di-share di kolom chat. Untuk biaya kelasnya ini adalah 249.000. Tapi khusus untuk semua peserta webinar pada sore hari ini, tadi sudah sempat di-mention juga sama Teh Nindi ya, bahwa semuanya akan dapat voucher itu potongan sebesar 20%. Jadi semuanya bisa pakai. Vouchernya apa? Ini dia. Sudah saya share di kolom chat. Mohon dicatat. Kalau untuk yang ingin belajar lebih lanjut, nanti bareng Pak Iwan di Bislab bisa pakai kode voucher tersebut. Nanti akan dapat potongan senilai 20% dari harga normal. Dan untuk pengguna baru juga pastinya ada cashback juga. Jadi langsung aja ke linknya yang tadi sudah di-share. Begitu. Oke, terima kasih Mbak Yus. Oh, ini berarti yang tadi dipresentasikan oleh Pak Iwan ya. Coba aku bantu share supaya mereka mungkin bisa mau capture juga. Oke, yang ini ya, benar ya? Betul, Ya, betul. Oke, ya gini. Jadi kalau misalnya, ini silakan Bapak dan Ibu sebelum ini capture dulu supaya nanti kan kodenya juga ini ada BZBCS21 untuk ikuti Bislab untuk mendapatkan 20%. Kemudian nanti sign up jurnal juga menggunakan kode MITM untuk mendapatkan free trial 30 hari. Sekaligus juga nanti kalau digabung ini di kelasnya di kelasnya Bislab dengan Pak Iwan, itu akan mendapatkan pelatihan khusus juga gitu secara terperinci. Ya, betul ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan di-capture. Sampai ini juga mungkin ini udah waktunya juga sudah menunjukkan 4:25. Jadi kita udah waktu penutupan. Jadi saya mau mohon terima kasih banget untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini. Terima kasih juga untuk Pak Iwan atas main speaker kita juga yang sudah membawakan materi yang sangat bagus juga. Terima kasih Pak Iwan. Yeah. Terima kasih juga untuk Mbak Yus. Mungkin untuk penutupannya, Mbak Yus dan Mbak Alma ya tadi ya? Oh ya, Mbak Yus dan Mbak Alma, terima kasih dari pihak Bislab yang sudah menjelaskan tadi mengenai Bislab ini sangat membantu ya. Jadi bisa kelas apa saja dan juga untuk benefitnya juga terima kasih juga untuk Bislab tawaran untuk para peserta hari ini. Oke. Terima kasih juga untuk semua peserta. Iya, terima kasih Mbak Yus. Pak Iwan boleh dibantu untuk penutupannya, kesimpulannya untuk webinar ini untuk para pesertanya? Oke. Kesimpulannya ya sederhana saja bahwa ternyata ketika kita menjalankan bisnis itu hanya rutinitas tanpa kita mewaspadai tanda kutip gitu ya aspek-aspek dalam bisnis kita yang bisa menggerogoti laba kita, ya itu tanpa kita sadari seiring waktu ya bisa saja amit-amit yang minum medalik gitu ya bisa menyebabkan bisnis kita shutdown gitu ya. Nah, maka dari itu lakukanlah antisipasi dan tentunya antisipasi yang tadi saya sampaikan solusinya di materi tadi itu idealnya menggunakan alat bantu. Karena kalau misalkan masih serba manual, bukan berarti saya bermaksud jualan ya, alat bantu kan bisa apa saja terserah gitu ya. Terus aplikasi apa saja yang sesuai kebutuhan, yang bisa mendukung karakteristik bisnisnya, yang fiturnya bisa menggawangi bisnisnya. Karena kalau tidak dipakai alat bantu manual, saya khawatir human error tadi gitu ya, tanpa pegawai bermaksud melakukan fraud, ya tadi kesalahan pencatatan. Karena apa? Karena banyak versi. Jika teman-teman melaksanakan atau melakukan administrasi keuangannya itu serba manual, itu kan banyak versi, banyak pencatatan, ya tidak sekaligus. Kalau terintegrasi menggunakan alat bantu itu kan cukup melakukan satu menu, semua sudah tergenerate gitu ya. Buku besarnya diupdate, ya buku besar pembantunya juga diupdate semua. Jadi untuk meminimalisir human error, saya sarankan betul-betul menggunakan alat bantu dan yang utama adalah bagaimana cara membaca dashboard tadi gitu ya, supaya mudah-mudahan dengan kondisi seperti sekarang minimal ketika kita tidak bisa mengatur profit karena kondisi seperti sekarang, yang ada pun kita amankan gitu ya. Jangan sampai yang sana tidak tercapai, yang ada pun bocor aja terus gitu ya. Jadi tambah parah gitu kondisinya. Seperti itu mungkin Teh Nindya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Semoga Bapak dan Ibu juga dapat terbantu juga. Untuk kelas lebih lanjut juga bisa daftar masuk ke Bislab. Saya undur diri. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya, materinya sangat bagus juga. Terima kasih Bapak dan Ibu juga sudah hadir. Terima kasih dari tim Bislab juga Mbak Alma, Mbak Yus. Terus terima kasih juga untuk Adinda juga sudah membantu hari ini. Terima kasih semuanya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.